Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Holistik 16. Di video kali ini kami akan membagikan tentang kenali 7 penyebab wanita tidak subur sehingga sulit hamil. Jadi sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe ya. Ketika telah menikah selama beberapa tahun dan belum dikaruniai momongan, pasangan kerap kali bertanya-tanya apa yang salah pada kondisi kesehatan mereka. Karena sering timbul keraguan, sepertinya saya sehat saja kok. Mungkin belum waktunya diberi momongan. Lalu kapan sebaiknya pemeriksaan harus dilakukan jika pasangan yang sudah menikah yang lama tapi belum dikaruniai oleh momongan? Tapi tentu tak ada salahnya kita dan suami segera memeriksakan diri ke dokter bila telah setahun menikah. Tujuannya supaya cepat ditangani bila memang menjumpai kelainan. Fertilitas dan infertilitas sebenarnya merupakan kemampuan sepasang suami istri sebagai kesatuan biologik, kata Dr. Hendy Mokhtar. Dia menjelaskan fertilitas adalah fungsi satu pasang yang anggap menjadi kehamilan dan kelahiran orang anak. Dikatakan fertilitas jika seorang istri mampu hamil dari melahirkan anak dari suami yang mampu menghamilinya. Sebelum atau sesudah itu tidak diketahui apakah pasangan tersebut subur atau tidaknya, papar Hendy. Sebenarnya terang Hendy lebih jauh yang rumit jika menyebar terletak pada istri. Istri kan memiliki banyak organ produksi sehingga banyak faktor. Barangkali hal inilah yang menyebabkan masyarakat lebih sering menyalahkan wanita timbang laki-laki dalam soal tidak adanya keturunan. Nah, berikut masalah penyebab infertilitas pada wanita atau ketidaksuburan. Yang pertama, masalah pada vagina. Umumnya terjadi karena adanya sumbatan atau peradangan pada vagina, sehingga dapat menghambat penyampaian air mani. Ada dua jenis penyumbatan yang kerap terjadi. Yang pertama, sumbatan psikogen atau disebut dengan juga vagineous dyspareunia. Kemudian sumbatan anatomik karena bawaan atau perolehan. Vaginitis atau radang pada vagina ini banyak menyebabkan misalnya karena Candida albicans atau Trichomonas, yaitu semacam kuman yang hidup di dalam vagina. Kuman ini dapat menghambat mempengaruhi gerak spermatozoa. Yang kedua, kelainan lendir cervix atau mulut rahim. Mulut rahim biasanya mengarah ke bawah ke belakang, sehingga berhadapan langsung dengan dinding belakang vagina. Nah, saluran mulut rahim ini dilapisi lekukan-lekukan seperti kelenjar yang mengeluarkan lendir. Sebagian sel epitelnya mempunyai silia yang mengalir lendir mulut ke rahim. Bentuk seperti itu dapat menjamin penyampaian spermatozoa ke dalam kanalis cervicalis. Waktu yang lama ini fertilisasi yang berhubungan dengan faktor serviks ini disebabkan adanya sumbatan pada saluran mulut rahim, juga adanya lendir yang abnormal. Terkadang lendir demikian kental sehingga menghambat penetrasi sperma. Yang ketiga, kelainan uterus. Adanya distorsi kavum urteri karena sikinea, pneumonia atau polip, peradangan endothelium, dan gangguan kontraksi rahim dapat mengganggu transportasi spermatozoa melalui uterus ini. Hormon prostaglandin dalam air mani juga memegang peranan penting dalam transportasi sperma ke dalam rahim. Jika jumlah prostaglandin dalam air mani itu kurang, dapat menjadi masalah infertilitas yang terang kelainan yang dapat dalam rahim mengganggu dan implementasi pertumbuhan inferioritas dan nutrisi serta oksidasi janin, ujar Dr. Hendy Mokhtar. Yang keempat, kelainan tuba Fallopi atau saluran telur. Faktor kelainan tuba Fallopi paling sering ditemukan dalam masalah infertilitas. Kelainan tuba Fallopi seperti hydrosalping atau tuba Fallopi yang besar
seluruhnya maupun tuba Fallopi menebal. Karena adanya kerusakan dinding tuba Fallopi akibat infeksi ataupun endometriosis. Kelainan ini tuba yang lain seperti tuba yang kecil menunjukkan adanya bekas peradangan sebelumnya. Tuba yang pendek mungkin akibat peradangan, bukan pada beberapa tempat ataupun fibrosis. Untuk menghindari perlekatan ini, maka jangan sekali-sekali mengurut bagian perut, karena jaringan tersebut harus diperlakukan secara halus. Kelainan pada tuba Fallopi dapat diatasi dengan operasi. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki dan mengembalikan anatomi tuba Fallopi dan ovarium seperti semula. Yang kelima, kelainan ovarium atau indung telur. Bila siklus ovarium yang normal, dari folikel-folikel akan terjadi bibit ovum dan terjadi ovarium. Apabila terdapat satu gangguan pada ovarium seperti adanya tumor, kista, endometriosis, maka bisa mengakibatkan terjadi anovulasi, tidak terjadi ovulasi. Tentunya saja tidak terjadi ovulasi ini juga merupakan faktor infertilitas atau tidak terjadinya kehamilan. Yang keenam, kelainan proteinuria. Proteinuria merupakan semacam selaput yang membasahi dinding perut dan rongga panggul, serta menutupi organ bagian yang besar, terutama dalam perut. Nah, kelainan yang dapat fenomena ini bisa dikarenakan oleh endometriosis atau radang panggul. Lapisan ini bisa mengeluarkan semacam cairan peritoneal yang dapat menyebabkan infertilitas, tapi jarang sekali terjadi infertilitas yang dikarenakan kelainan organ ini. Yang ketujuh, kelainan hormon. Infertilitas pada wanita bisa juga terjadi karena imbalance hormonal atau ketidakseimbangan hormon. Misalnya setiap bulan memang mengalami menstruasi, hanya saja tidak terjadi ovulasi. Bila diketahui penyebab karena hormonal, maka dilakukan keseimbangan hormon dengan cara terapi obat-obatan. Mungkin banyak cara untuk mendapatkan anak ataupun keturunan. Salah satunya bisa dengan gamet intrafallopian tub atau GAFT, bayi tabung. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara melihat kemungkinan dan kondisi alat reproduksi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.